Halo teman-teman sekalian, saat ini saya akan unboxing yang baru datang tadi siang, sebuah produk dari Xiaomi. Produk ini saya dapat ketika ngikut flash sale di tanggal 25 Desember. Xiaomi melakukan 2 kali flash sale menjelang Natal tanggal 24 dan ada juga tanggal 25. 24 saya coba mengikuti dan ternyata tidak berhasil, dan tanggal 25 saya mengikutinya dan berhasil. Saya dapatkan produk Xiaomi. Apakah isinya? Apakah produk Xiaomi yang saya ikuti di tanggal 25 yang baru datang sekarang ini? Kita langsung unboxing. Ini yang datang. Kita langsung unboxing untuk produk dari Xiaomi yang datang hari ini, siang ini. Dan ketika itu mereka mengabarkan melalui email setiap kali proses yang terjadi, sehingga kita bisa mengikuti apa yang terjadi di pelaksanaan barang-barang yang akan mereka kirim ke customer langsung. Nah, produk ini dikirim oleh JNE kerjasama dengan mereka, sehingga kita dapatkan ini. Apakah ininya? Nah, tereng, produk apakah ini? Inilah unboxingnya. Dibungkus wrap kardus dan di wrap juga. Oke, singkirkan. Ini dia. Dibungkus dengan kertas bon pengembalian yang saya dapat dari websitenya. Kemudian inilah produknya, Redmi 8. Ini Redmi 8. Dan di sudut kiri atas ini ditulis garansi resmi. Sekarang mereka hanya menggunakan tulisan seperti ini, garansi resmi Xiaomi, dengan catatan ada tulisan di bawah juga, kami buatan Indonesia. Sudah tidak ada tulisan garansi resmi yang ada gambar itu, gambar boneka itu, ataupun garansi yang lain. Sekarang tinggal menentukan bahwa kalau resmi adalah menulis di sini, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Tentunya udah bisa dicek di websitenya. Di sudut di sini ada box Mi-nya, ada 3 gambar Redmi-nya. Di sudut sebelahnya adalah tulisan Redmi 8, ini yang saya ambilnya. Belakangnya di sebelahnya juga Redmi 8, teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan Redmi 8 dual SIM standby FDD, LTE, TDD, LTE, WC, DMA, GSM. Nah, baterainya berapa? 5000 mAh. Teman-teman mungkin sudah lihat semua sebelumnya. Dengan layarnya adalah 6,22 HD dan dia punya 12 megapiksel untuk foto plus 2 untuk AI dual kamera. Itu yang di dusnya ini. Dia diproduksi oleh PT Sat Nusa Persada terbuka di Batam. Ini sudah produk diproduksi di Indonesia di Batam oleh PT Sat Nusa Persada untuk PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Sehingga di depan ditulis kami buatan Indonesia. Kita tentunya berbangga karena kita adalah produk ini adalah sudah produk dibuat di Indonesia. Ini sudah dibuat di Indonesia oleh PT Sat Nusa Persada terbuka di Kepulauan Riau, Batam. Nah, apa isi daripada produk ini? Ini kita perlu lihat ke dalamnya. Nah, mohon maaf, saya harus menggunakan tangan yang satunya.
untuk membuka ini. Apa yang terjadi? Membuka. Oke. Buka plastiknya. Suatu hal yang luar biasa. Sebagai awalnya, kita lihat apa isi dalamnya. Apa saja isi box ini dalam unboxing ini. Coba kita lihat, kita nantikan. Bergetar. Ops, yes. Maafkan, tadi getar-getaran karena ini dipegang tangan kanan. Nah, Anda lihat isinya apa saja. Biasalah, kita punya ini untuk ada pen, maksud saya pen, untuk membuka, menutup, membuka apa namanya, kartu. Kemudian kita ada buku-bukunya, bacaan-bacaannya, ditulis dalam bahasa Indonesia. Panduan pengguna sudah dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Ini garansi resmi produksi di Indonesia. Kita juga dapat belakangnya. Lumayan. Kita udah dapat belakangnya. Apakah ini? Oh, selain handphonenya sendiri, warna biru. Di sini ada tulis micro SD, nano SIM, ada 2 nano SIM. Jadi kita bisa pakai dual SIM dengan nano tentunya, dan micro SD yang kita bisa pasang. Oke, kita lihat. Ini hanya kertasnya doang. Nah, seperti biasa, Xiaomi dia menyertakan akan colokan ini. Kemudian juga ada kabelnya. Kabelnya ini yang kita dapat. Yang lainnya kagak ada. Cuma itu doang. Nah, ini warna biru. Wow, warna biru. 5000 mAh 6,22 12+2 dan Qualcomm Snapdragon 439. Yang data di belakang dia sudah punya ini buat apa namanya ini? Buka dengan fingerprint. Ini ada dua apa namanya itu? Kamera. 2 kamera. Oke, coba kita buka ininya dulu, plastiknya. Hal yang berbeda sekali ketika kita membuka plastik pembungkus. What? Hahaha, plastik pembungkus aja kagak bisa kebuka. Gimana toh? Gimana toh? Plastik aja nggak bisa kebuka. Bagaimana bisa ini? Ada tekniknya kah? Nah, shit. Oke. Lepas sudah. Kita hitung berapa detik memulainya. Mulai. Nah, dengan menghitung jam, ditulis Redmi by Xiaomi. Berapa detik untuk bisa sampai on? Oke, sudah 20 detik berjalan. 20 detik. Ini baru 25 detik. Ini dia masih running. Nah, langsung masuk. Ini belum ada kartu. Ada MIUI 10 desain. Dia tadi 30, oke. Di 30 detik dia muncul di MIUI 10. Apakah selanjutnya?
Selanjutnya seperti apakah? Kita klik. Nah, ini ada bacaan-bacaan dulu. Kita cari Indonesia aja. Oke, kita cari Indonesia aja. Next. Karena ini kita buatan Indonesia. Pilih lokasi. Lokasi kita pilih tentunya di Indonesia. FGHI. FGHI. Indonesia. Yes, klik. Kita bisa dapat langsung karena ini belum ada kartu. Di sini ada Wi-Fi-nya, tapi ini Wi-Fi yang saya tidak gunakan. Ini Wi-Fi yang saya belum gunakan. Wi-Fi yang berbeda. Nah, ini tentunya kita akan setting dan setting kalau kita masuk ke sini. Setelah Indonesia, kita bisa masuk. Saya ada pasang berarti ini saya harus cancel dulu karena dia menggunakan password. Saya cancel dulu, saya tutup dulu, apalah itu. Saya batalkan dulu. Saya maju terus. Saya lewati, ada syarat, ketentuan, ya perlu baca. Privasi Anda sangat penting bagi kami, bla 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 bla. Terus aja. Memeriksa kartu SIM. Ini tidak ada ini. Karena saya belum masukin kartu SIM-nya. Saya next aja. Apakah bisa next? Oh ya, bisa. Dia pakai layanan Google, langsung masuk ke Google, kirim data, lainnya, setuju atau tidak, saya klik setuju, tunggu sebentar. Nah, setelnya harus pakai sidik jari atau pakai layar terkunci. Tentunya, karena ini ada kepentingan sidik jari. Oh ya, sebelumnya saya infokan. Baterainya sini adalah 60%. Jadi baterainya adalah 60%. Saya coba klik ke sidik jari. Tambahkan sidik jari. Setel kunci layar sebelum menambahkan sidik jari. Setel kunci layar sebelum menambahkan sidik jari. Di sini ada untuk sidik jari. Setel kunci layar. Jadi harus kalau menggunakan pola, ingat, sandi layar kunci Anda. Jika Anda lupa, Anda harus menghapus seluruh data perangkat termasuk foto kontak lalu buat. Nah, ada 3 detik untuk membaca dan mengerti. Oke, saya anggap mengerti. Saya akan buat, maaf, saya tidak memperlihatkan kepada teman-teman sekalian. Tentunya saya harus membuat sendiri polanya. Oke, kemudian sudah tadi kita pakai pola sidik jari. Nah, sidik jari di belakang, kita pakai pola sidik jari. Tambah sidik jari. Jadi kita hanya naruh, kemudian kita angkat setelah lihat getaran. Kita balik, sidik jari, tambah sidik jari, kembali. Apa yang terjadi? Hanya kunci layar. Saya kembali. Ada 3 detik untuk mengerti. Mengerti, saya konfirmasi kembali. Mohon maaf, membukanya. Konfirmasi. Tambah sidik jari. Ini sepertinya sangat kecil nih sidik jarinya, sedikit. Jadi saya harus agak banyak. Nah, sehingga seperti harus full gitu. Kalau enggak, seperti enggak kelihatan. Oke, sekarang kita kembali. Lokasi, setel tambahan,
bla 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 otomatis perlu, langsung lanjut, pilih tema, oke lah lanjut dulu, penggunaan selamat menggunakan. Nah, sampai di selamat menggunakan pengaturan selesai, selamat menggunakan, memuat aplikasi, aplikasi apa aja yang sudah ada di dalam Redmi 8 ini. Coba kita lihat, aplikasi apa aja. Ada beberapa aplikasi tentunya. Masih memuat aplikasi, cukup lama juga dia memuat aplikasi. Kita lihat, kita hitung berapa aplikasi yang sudah muncul tanpa memasukkan kartu SIM card saya. Ini belum memasukkan SIM card. Tentunya harusnya masukin dulu. Saya belum memasukkan SIM card. Melihat semua ini. Apa aja yang sudah diinstal? Wow, lumayan lama ya memuat aplikasi ya. Lumayan lama nih. Saya memerlukan pencahayaan. Memerlukan ini direkam melalui Redmi 3. Redmi 3 juga saya beli melalui online. Dan ini sekarang saya beli online. Ini pun saya beli online. Sebelumnya juga, jadi inilah keluarga Redmi. Karena sebelumnya juga ada Redmi 6A. Ada Redmi 6A, Redmi 3, dan ini Redmi 8. Jadi ada 3 Redmi yang sudah digunakan untuk saat ini. Jadi memang setelah Redmi awal muncul, awal dari Redmi 3 itu luar biasa. Ya, dengan spek yang luar biasa, dengan harga yang lebih murah daripada komputer-komputer lainnya, sehingga jadi memikat untuk menggunakan Redmi. Walaupun sekarang udah ada kompetitor yang menyerupai speknya, saingan, teman-teman tahu tentunya, yang dari saingan yang selalu di-compare jika dengan Redmi. Redmi mengeluarkan, dia juga keluarkan. Karena sama-sama dengan tujuan yang sama. Oh, memuat aplikasi ini cukup lama nih. Tadi saya tidak melihat berapa menit, nanti kita lihat sebentar. Teman-teman bisa lihat dari detik ke berapa sampai detik ke berapa. Belum selesai. Ya, barusan selesai ini kah? Nah, 17.4546 selesai. Muncullah, temui Mi App Store. Tidak ada pendaftaran diperlukan. Jutaan apel permainan gratis. Oh ya. Sebelahnya apakah? Oke. Langsung muncullah seperti ini. Resmi, aman, gratis. Beranda. Oke lah. Tidak ada internetnya. Nah, di sini sudah terbuka Play Store, ada Gallery, ada Chrome, ada tema, ada perlengkapan, ada Google banyak semua ini, ada Google-nya, ada Gmail, ada Map, ada YouTube, ada Drive, Play Musik, Play Film, Duo, Foto. Ini cukup. Mungkin ada, kalau teman-teman punya blog, mungkin tinggal tambah blogernya karena dia punya mungkin Google, kemudian mungkin tambah yang hal-hal yang lain yang teman-teman pikir bisa tambahkan di Google. Tapi cukup, biasanya saya pakai adalah Gmail-nya, kemudian YouTube, mungkin YouTube yang satunya YouTube Lite, kemudian Map, dan yang foto. Play Film, Duo, dan Play Musik itu jarang dipakai. Kemudian di alat. Alat ini adalah kontak, kalkulator, jam, rekam layar, perekam, radio, masukan, penindai, unduhan, kompas. Nah, Mi Remote. Ada Mi Remote juga. Di Redmi 3 ada Mi Remote yang saya pakai, yang saya akan ganti dengan Redmi 8 ini. Karena ini sempat saya iseng-iseng ketika pergi ke tempat, televisinya tidak nyala, saya nyalakan dengan ini. Dan berhasil. Sampai orang yang lain bingung. Kenapa bisa nyala televisinya? Karena saya remote dari jarak jauh. Nah, sebelahnya ada jadi dua tampilan. Cuaca, kalender, file manager, itu pasti biasanya pembersih, share me, ada musik, ini video, catatan, ini punyanya Xiaomi, ada setelan,
apa lainnya, oh dia udah pakai Facebook udah langsung, mungkin pakai Facebook yang light, mungkin sebentar WPS Office udah langsung capping. Wow, what is capping? Saya nggak tahu nih capping nih. Saya jarang menggunakan. Wishing, wah wishing. Kemudian ada Babe, mungkin saya akan hapus ini. AliExpress, saya pernah menggunakan AliExpress ini. Kemudian ada Opera. Oh, dia ada Opera. Dia jadi double ya. Dia di sini dia udah Google. Oh, Google dia nggak punya Chrome di sini. Oh, ada Chrome. Jadi ada Chrome. Kemudian selain Chrome dia Opera juga. Double browsernya. Ada Chrome, ada Opera. Kita bisa baca Babe juga. Dan itu hal yang lain. Nah, ada permainan, ada Ludo. Ada Ludo, ada Block Puzzle, ada Pop Shooter, ada Bubble Story, ada Dash Shuttle. Saya nggak tahu itu. Saya bukan pengagum untuk permainan-permainan tersebut. Kemungkinan saya akan delete kalau yang hal-hal tersebut juga. Kemudian ada Mi Community, ada Mi Store dan Lazada. Kenapa Lazada, teman-teman? Saya nggak tahu kenapa. Kenapa bukan Bukalapak? Kenapa bukan Shopee? Kenapa bukan Tokopedia? Setahu saya, Xiaomi juga punya aplikasi store official di yang lain. Saya ingat saya, koreksi kalau saya salah. Tapi kenapa hanya Lazada yang masukin ke sini? Entahlah. I don't know. Di bawahnya ada foto, kemudian ada browser, 3 browser jadinya, browser bawaan, kemudian ada browser Opera, kemudian ada Chrome. Teman-teman tinggal memilih yang lain. Ini adalah tempat SMS, kemudian ini telepon. Coba klik yang kalau kita lihat tadi get application, kita keluarin aja. Nah, kita punya wallpaper yang bisa mengganti, wallpaper yang bisa diganti-ganti. Yes, kita lihat yang lainnya, widgetnya, kita bisa jam, kalkulator, oh ya, wifi, dan catatan, kalender, Chrome-nya, bacaan, Google Play Music, WPS Office, AliExpress lumayan. Setelan, setelan juga seperti yang lainnya. Kita bisa susun 4x5, 5x5. Kemudian kita bisa isi tempat yang uninstall yang bawahannya. Oke, sepertinya peluncur bawaan. Dia hanya punya satu peluncur sistem. Kita bisa kalau mau, kita bisa lihat yang lain. Tentunya isi tempat yang uninstall goyang untuk isi sel yang kosong. Oh, seperti gitulah. Tampilkan status memori. Memori kita bisa tampilkan atau tidak. Mungkin tampilkan rekomendasi. Bisa saja kita tampilkan rekomendasi. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, setelan ini. Nah, tentang telepon. Ternyata dia menggunakan MIU Global 1032. Jadi dia udah pakai MIU 1032. Kemudian Wi-Fi-nya aktif, Bluetooth lainnya. Dia udah menggunakan versi Android 9 PKG1. Jadi versi MIU-nya 1032 yang stabil. RAM-nya 4 GB, ini saya pakai RAM 4 GB. Penyimpanan internal ada tersedia sisa 49,91 dari 64 GB. Wow, jadi sudah terpakai sekitar 14-an giga dipakai untuk aplikasi-aplikasi tersebut dan sistem. 14 giga, sisa 49,91. Itu yang ada yang bisa kita gunakan. Kita bisa back. Kemudian kita bisa lihat tampilan. Yang lainnya sepertinya harus di browse kemudian. Kita lihat lagi. Kita lihat apa yang terjadi dengan lainnya. Itulah unboxing. Nah, unboxing kita lihat ini sudah 58% baterainya. Baterainya sudah 58%. Dari awal
dari 60 sudah 58%. Lumayan, 58%. Jadi 2% hanya untuk unboxing ini, untuk melihat. Itulah hasil dari unboxing ini. Bagaimana pembangunan, bagaimana fotonya, nanti kita explore ke YouTube selanjutnya, karena ini sudah 25 menit. Kalau terlalu lama nanti teman-teman langsung skip. Jangan sampai skip. Ingat ya, subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian untuk melihat Redmi 8 ini. Terima kasih.